Iya anakku. Ya, silakan masuk. Makasih ya, Pak. Silakan duduk anakku. Iya, Pak. Kamu Firman ya? Yang kemarin main bolanya jago banget. Bapak nonton loh pertandingan kalian. Kalian bisa juara. Dan kalau Bapak nggak salah, Firman juga dapat gelar pemain terbaik ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Tapi sepertinya Firman nggak pernah nih datang ke ruang BK. Iya, Pak. Biasanya cuma lewat depan aja. Oh begitu ya. Jadi kira-kira kali ini ada apa nih gerangan datang ke ruangan BK Firman? Nah, jadi gini, Pak. Saya punya sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Soalnya saya yakin kalau guru BK itu bisa dijadikan tempat cerita, Pak. Tapi sebelumnya saya minta tolong sama Bapak supaya cerita saya sama Bapak ini tidak diketahui orang lain, Pak. Iya anakku, kalau soal itu Firman nggak perlu khawatir. Itu memang sudah jadi tanggung jawab Bapak untuk mendengarkan dan menjaga seluruh rahasia yang Firman sampaikan nanti. Iya, Pak. Tapi sebelumnya Firman datang ke ruangan BK ini nggak terganggu ya jam pelajarannya? Oh, tadi ada, Pak, belajar bahasa Inggris. Tapi gurunya sudah memberikan tugas dan saya sudah menyelesaikannya. Makanya saya ke ruang Bapak. Oh begitu ya. Jadi kita sepakati aja waktunya berapa jam untuk menyelesaikan permasalahan Firman ini. Kira-kira kalau 1 jam cukup nggak? Ya, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Nah, jadi bisa kamu ceritakan kira-kira apa kendala kamu saat ini? Saya merasa nggak tenang, Pak, akhir-akhir ini. Jadi kamu akhir-akhir ini merasa tidak tenang ya? Ya, Pak. Kira-kira apa yang membuat kamu tidak tenang? Nilai saya turun semua, Pak. Jadi saya malas belajar. Nilai kamu turun semua, makanya kamu malas belajar. Ya, Pak. Saya tahu ini salah saya, Pak. Cuman mau gimana lagi, Pak? Saya juga bingung. Bawaan emosi terus. Tadi aja Ibu Nun ngasih tugas. Tapi saya malah emosi. Jadinya saya melawan Ibu Nun. Jadi karena nilai kamu turun, kamu jadi terbawa emosi, makanya kamu melawan guru. Mungkin juga, Pak. Bapak tahu saya kan. Saya mana pernah bikin ulah, apalagi melawan guru. Coba kamu ceritakan kira-kira apa saja yang membuat nilai kamu turun. Apakah ada penyebab lain selain malas belajar? Sebenarnya saya bertengkar sama pacar saya, Pak. Dan kami pacaranku sejak kelas 8. Sebelumnya sih baik-baik aja. Tapi kemarin dia marah-marah dan minta putus sama saya. Begitu ya anakku ya. Jadi kamu bertengkar dengan pacar kamu. Kira-kira apa yang membuat kalian itu bertengkar? Nggak tahu lah, Pak. Dia orangnya emosian, terus cemburuan gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain. Dan terus dia minta putus lagi, Pak. Ya saya nggak mau lah. Orang saya sayang banget sama dia. Cuma dia, Pak, yang bisa ngertiin saya. Jadi kamu mengatakan sebenarnya kamu tuh bertengkar dengan pacar kamu. Jadi kamu merasa nggak nyaman dan akhirnya mengganggu kegiatan pembelajaran kamu di sekolah. Ya, Pak, benar, Pak. Bapak paham dengan maksud kamu. Memang pada dasarnya ketika kita punya masalah itu kalau nggak terselesaikan bakal mengganggu aktivitas kita, keseharian kita. Iya, Pak. Sekarang coba kamu pikirkan kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini. Saya rasa saya harus menyelesaikan masalah dengan pacar saya dulu, Pak. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu dengan pacar kamu? Saya akan mengajaknya ketemuan, Pak, dan menjelaskan bahwa saya tidak seperti apa yang dia pikirkan. Baik kalau begitu. Jadi kamu sudah tahu nih apa solusi pertama yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini. Semangat belajar lagi, Pak. Saya nggak mau saya turun, apalagi kan saya udah kelas 9. Iya itu benar. Bapak yakin kamu itu bisa. Karena kamu murid yang berprestasi. Jadi kamu tuh harus tahu apa yang terbaik buat kamu. Iya, Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan ke Bapak? Tentang ini Bu Nun, Pak. Tadi kan saya marah kepadanya. Apakah dia akan menurunkan nilai saya, Pak? Jadi menurut kamu Bu Nun akan dendam pada dirimu. Jadi akhirnya nilai kamu akan diturunkan ya? Iya, Pak. Lalu kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan itu? Saya rasa saya salah, Pak. Jadi saya harus minta maaf kepadanya. Tapi apakah kira-kira Ibu Nun akan memaafkannya, Pak? Bagus sekali anakku, itu langkah yang tepat sekali. Tapi kamu masih ragu untuk meminta maaf. Ya, Pak, saya takut. Kamu mengatakan ingin meminta maaf, tapi kamu juga takut untuk melakukannya. Jika seperti itu, apakah kamu memilih untuk tidak meminta maaf? Enggak, Pak, enggak. Saya tetap harus minta maaf. Saya harus berani, Pak. Tepat sekali anakku. Bapak yakin kamu itu berani. Buktinya kamu sudah datang ke ruang BK yang mungkin di luar sana terkenal dengan ruangan yang menyeramkan. Nah, iya, Pak, benar.
Eh, jadi kira-kira kamu akan menemui Bu Nun untuk minta maaf kapan? Segera Pak, nanti setelah jam istirahat saya akan mencari Ibu Nun dan meminta maaf kepadanya. Bagus sekali nakku, lebih cepat lebih baik. Karena sesuatu yang ditunda hasilnya juga pasti bakal tertunda. Benar Pak. Nah, berhubung jam bahasa Inggris ini sudah selesai, mari kita akhiri sesi ini di sini. Sebelumnya mari kita simpulkan dulu hasil pembicaraan kita tadi. Di awal tadi Firman mengatakan bahwa nilai Firman itu turun dan malas belajar. Juga melawan sama guru karena bertengkar sama pacar. Kemudian untuk mengatasinya masalah ini, Firman akan mengajak pacar Firman untuk ketemuan dan menjelaskan masalah yang terjadi. Kemudian nanti jam istirahat, Firman akan menjumpai Bu Nun untuk meminta maaf. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah benar? Iya Pak, benar. Bagaimana perasaan Firman sekarang? Alhamdulillah Pak, udah lumayan lega dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah sesi ini selesai, kira-kira apa yang akan Firman lakukan? Saya akan menelpon pacar saya Pak dan mengajaknya ketemuan di luar untuk menjelaskan nggak usah cemburu lagi. Soalnya saya orangnya setia Pak dan tidak lupa untuk menemui Bu Nun untuk meminta maaf. Bagus, semoga kamu benar-benar bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kamu, Firman. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saya izin keluar dulu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk. Firman, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Silakan masuk. Ya Pak. Bu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih sudah mau memenuhi panggilan Bapak ke ruangan BK ini. Adapun tujuan Bapak memanggil Firman adalah untuk menanyakan perkembangan rencana yang sudah kita bahas kemarin. Karena sekarang jam istirahat ya kan, kita punya waktu lebih kurang 30 menit untuk membicarakan bagaimana kira-kira Firman bersedia. Ya Pak, bersedia. Baik, terima kasih nakku. Jadi bagaimana, sudah dilaksanakan rencana kemarin? Sudah Pak, alhamdulillah saya sudah akur sama pacar saya dan agak sedikit tenang Pak. Alhamdulillah, Bapak ikut senang mendengarnya. Jadi apa yang kamu lakukan dengan pacar kamu? Apakah kalian jadi ketemuan? Terus bagaimana dengan Bu Nun? Ya Pak, saya jadi menelpon pacar saya dan mengajaknya ketemuan. Dan lalu kami bertemu di depan rumahnya dan menjelaskan bahwa saya itu orang yang setia dan dia itu nggak usah cemburu lagi pada saya. Lalu kalau untuk Bu Nun, dia sudah menerima maaf saya Pak. Begitu ya, syukurlah, alhamdulillah. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan dengan hubungan kalian? Ya jalanin aja Pak, kayak biasa. Dan kalau bisa sih bisa sampai masa depan. Baik, kalau begitu, itu juga prinsip yang bagus nakku. Mengenal lawan jenis itu memang fase perkembangan remaja seperti kalian. Kira-kira kalau Bapak boleh tahu nih ya, apa saja yang sudah pernah kalian lakukan ketika kalian pacaran? Ya gitu-gitu aja Pak, paling jalan keluar gitu, makan, gitu doang sih Pak. Adakah hal lain yang kalian lakukan selain jalan dan makan? Maksud Bapak yang berlebihan gitu? Ya enggak lah Pak, kami nggak berani Pak kalau yang kayak gitu. Kami kan masih sekolah, jadi harus membatasi diri. Lagian kalau ada apa-apa saya belum bisa Pak ngasih makan anak orang. Itu menurut kamu karena sekarang masih sekolah sehingga harus membatasi pergaulan yang berlebihan. Iya Pak, udah mau kelas 9 kan. Jadi mau ujian, mau fokus ujian, lalu untuk lulus dan buat orang tua saya bangga Pak. Dan setelah itu saya tamat sekolah, kuliah, kerja, baru nikah Pak. Oke, berdasarkan apa yang kamu katakan barusan, untuk sekarang kamu mau fokus belajar dulu karena sudah kelas 9. Iya Pak, nanti kalau saya nggak lulus gimana Pak? Saya nggak sanggup Pak lihat muka orang tua saya. Bisa-bisa saya dipecat jadi anak Pak. Baik, kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk bisa fokus dengan pembelajaran kamu? Ya, saya akan terus di kelas Pak. Nggak mikir macam-macam lagi, apalagi mikirin masalah. Bagus kalau begitu. Lalu bagaimana dengan hubungan kalian? Apakah kamu bisa fokus jika masih pacaran? Insya Allah bisa Pak. Justru pacaran itu bisa buat saya semakin semangat Pak. Dia juga selalu support saya. Apalagi kalau ada tugas, kami kan bisa mengerjakan bersama. Begitu ya. Kamu mengatakan bahwa pacaran sekarang itu tidak mengganggu, tapi justru menjadikan motivasi buat kamu. Iya Pak. Jadi tambah semangat saya Pak. Dia juga selalu menyemangatin saya supaya saya juara. Katanya biar orang tua saya bangga.
Baik, kalau begitu Bapak paham. Memang support dari orang terdekat kita itu sangat berguna untuk membuat diri kita termotivasi. Iya betul Pak. Kira-kira setelah ini apa rencana kamu untuk meningkatkan nilai kamu? Saya akan semangat Pak dan lebih fokus dengan pelajaran saya Pak. Saya juga akan mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Baik nakku, Bapak yakin apa yang sudah kamu rencanakan pastinya bisa kamu laksanakan nantinya. Ya Pak, doain ya Pak, semoga berhasil. Iya nakku, amin. Nah, kira-kira sesi pertemuan kita yang kedua kalinya ini apa yang bisa kamu simpulkan? Itu Pak, jika saya punya masalah, saya akan segera menyelesaikannya Pak, supaya masalah itu tidak berlarut-larut dan mengakibatkan masalah lainnya yang muncul. Bagus sekali nakku. Lalu kira-kira apa lagi yang bisa kamu simpulkan? Mungkin mengenai pacaran kami Pak, saya akan berusaha untuk pacaran sesuai koridornya Pak, supaya saya bisa lebih fokus ujian besok. Jadi saya juga akan menjadikan hubungan kami sebagai motivasi untuk belajar. Jadi nilai saya bisa meningkat lagi Pak. Baik, dari apa yang kamu simpulkan berarti kamu akan melakukan 3 hal nih untuk ke depannya. Yang pertama, segera menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, tetap fokus pada belajar karena kan sebentar lagi mau ujian nih. Setelah itu yang ketiga, menjadikan pacaran sebagai bentuk motivasi belajar. Kira-kira apa sudah benar? Seperti itu. Iya benar Pak. Baiklah kalau begitu, Bapak percaya nih kamu mampu melakukan hal itu nakku. Jadi kira-kira sekarang bagaimana perasaan kamu nakku? Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Rasanya plong, saya jadi merasa ringan. Tidak ada lagi masalah dengan pacar dan Bu Nun Pak. Saya rasa saya sudah bisa lagi Pak fokus belajar dan mulai meningkatkan nilai saya lagi. Betul nak, Alhamdulillah kamu sudah merasa tenang dan paham apa yang akan kamu lakukan. Nah, ada lagi kira-kira yang ingin kamu sampaikan ke Bapak? Untuk saat ini cukup Pak. Baik nakku, karena waktu pertemuan kita sudah selesai nih ya, sebaiknya kamu kembali ke kelas. Tapi di sini Bapak harap kedepannya kamu bisa lebih fokus lagi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nilai kamu juga bisa meningkat dan tentunya nanti kamu bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Baik Pak, terima kasih doanya Pak. Saya permisi keluar dulu Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Firman, kelas 91. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Muhammad Siddiq Ginting karena 2 permasalahan saya, yaitu perasaan yang tidak tenang karena nilai saya turun dikarenakan permasalahan dengan pacar saya. Kemudian melawan guru. Saya harus dapat memilih prioritas antara pembelajaran di sekolah dan permasalahan pribadi saya. Kemudian dapat mengendalikan perasaan saya agar tidak gampang emosian dan baper. Terakhir, saya akan menemui orang-orang yang terlibat dalam masalah saya untuk meminta maaf serta berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama. Demikian saya sampaikan, terima kasih.